Flowers. Yes. Uh, Please come in front of, in the podium. Pastor Pilser. Dan saya mengundang juga Sister Ling. Please, you can, yes. Please to be with us. Jadi mungkin banyak yang tidak kenal, kelihatan seperti orang Indonesia ya, tapi beliau asli India. Yes, saya juga kaget. Dan teman-teman panitia akan menyematkan bunga sebagai tanda selamat datang dan juga kami sangat bersyukur. This is just a very simple flowers, but it will not die. The flower will not die. Just like our love and gratitude for all of you. Thank you so much to be with us tonight and along this program. saya itu saja. Sebenarnya malam ini Pendeta Resa Liwe juga rindu untuk bersama-sama dengan kita, tapi beliau masih sedang mengikuti perjamuan untuk para pengerja di kantor daerah, tapi beliau berjanji beliau akan berusaha untuk tetap bisa hadir walaupun mungkin tidak di awal acara. Dan saat ini kita akan segera mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita tunduk kepala sekali lagi. Ya Tuhan, kami rindu Engkau bersama-sama dengan kami, tetap jaga pikiran kami untuk terfokus kepadamu. Tolong singkirkan segala hal yang akan menghalangi fokus kami. Baik itu pesan-pesan singkat atau apapun itu, bahkan rasa ngantuk, Tuhan tolong singkirkan, supaya kami bisa sepenuhnya menerima firman-Mu dengan hati yang terbuka, pikiran yang jernih, dan firman ini akan mengambil tempat dalam hati kami. Kami berdoa secara khusus untuk Sir Elvis yang akan membagikan firman-Mu. Taruh perkataan-Mu di dalam pikiran dan mulutnya ya Tuhan, dan kiranya apapun yang ia katakan itu berasal daripada-Mu. Kami akan disegarkan, dikuatkan, atau mungkin bahkan ditegur dengan kasih untuk semakin mengasihi Tuhan dan untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. And now we will sing our theme song. Kita akan nyanyikan lagu tema kita.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, benar, kami rindu mengenal Kristus lebih dekat lagi malam hari ini. Kami ingin mengenal kasih-Nya, kami ingin mengenal Dia lebih dekat. Dan biarlah kasih kami akan bertumbuh semakin dalam dan semakin intim kepada-Mu. Inilah doa kami. Berbicaralah kepada kami, dan biarlah Kristus dan firman-Nya akan ditinggikan. Inilah doa kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam EIYC. Baik, adalah satu kesempatan yang istimewa pada malam hari ini. Meskipun cuaca sangat dingin, kita merasakan kelelahan, tapi malam hari ini kita boleh berada di tempat ini untuk kembali mendengarkan dari firman Tuhan. Dan kita percaya bahwa segala perkataan, setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Pena inspirasi dalam buku Education halaman 126 berkata, energi yang menciptakan dunia ini terdapat di dalam firman Tuhan. Dan inilah yang akan kita pelajari pada malam hari ini. So before I continue, I'd like to again welcome to our very special guest. So I'm sure your presence is going to be a great blessing to us. So I hope someone is going to be translating this message into English, because I'm going to preach in Indonesia. Diceritakan suatu kali, di awal tahun 1900-an, ada suatu wabah yang besar di India. Wabah ini memakan korban begitu banyak anak-anak, sehingga diusahakan mereka mendapatkan informasi bahwa obat untuk wabah ini akan dikirim dari Amerika, dan yang akan membawa ini adalah dokter orang kulit putih. Informasi kemudian diberikan bahwa ada dokter kulit putih akan datang untuk membawa pengobatan. Pada saat yang bersamaan, di desa tersebut, di salah satu desa, mulai beredar satu rumor yang mengatakan bahwa ada orang kulit putih datang dan mereka akan menculik anak-anak kalian. Rumor ini dibisikkan dari satu rumah ke rumah yang lain, didengarkan kepada satu orang tua kepada orang tua yang lain, sehingga ketika hari di mana dokter itu datang membawa vaksin untuk diberikan kepada anak-anak yang ada di situ, beberapa orang membuka rumah, tetapi beberapa orang, waktu mereka melihat dokter itu dari jauh, mereka langsung menutup rumah mereka rapat-rapat. Tidak mengizinkan dokter itu masuk, tidak mengizinkan dia untuk memberikan pengobatan kepada mereka, sampai akhirnya dokter itu meninggalkan rumah tersebut dan beralih ke rumah yang lain. Akhirnya dokter itu selesai mengadakan pelayanan, ada yang menerima, ada yang menolak, dia keluar. Dan kemudian wabah itu terus berjalan, anak-anak yang mendapatkan vaksin bisa tetap bertahan, tetapi sebaliknya mereka yang percaya dengan rumor tersebut, mati anak-anak mereka. Dan kemudian mereka bertanya kepada orang-orang lain, mengapa anakmu selamat? Dan mereka berkata, karena kami mendapatkan pengobatan dari orang yang sudah datang membawa vaksin untuk anak-anak kami. Dari cerita yang singkat ini kita bisa melihat bahwa pengetahuan menentukan pilihan dari orang-orang tua, dan kemudian pilihan dari orang-orang tua apakah mereka akan menerima dokter ini atau tidak, menentukan tindakan-tindakan mereka, yaitu menutup pintu atau membuka pintu. Dan pada akhirnya tindakan mereka menuntun kepada nasib keluarga mereka. Pengetahuan akan menentukan pilihan-pilihan kita,
pilihan-pilihan kita akan menentukan tindakan-tindakan kita, dan pada ujungnya pilihan kita akan menentukan kehidupan kita saat ini dan kehidupan kita di masa yang akan datang. Pada saat ini, topik yang sudah dipilih oleh tim EIYC adalah siapakah Yesus untukmu? Mengapakah pertanyaan ini penting? Sebagaimana cerita yang kita dengar tadi, kita mengetahui bahwa dunia sementara dilanda dengan wabah penyakit yang jauh lebih parah daripada apa yang pernah kita alami COVID waktu yang lalu. Dunia kita sementara dilanda dengan wabah dosa, dan jika tidak ada sesuatu yang dilakukan, maka semua kita akan binasa. Tetapi puji Tuhan, jauh sebelum itu terjadi, Allah sedang menyiapkan jalan keluar, dan jalan keluar adalah melalui Kristus. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya, lanjutkan, tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, vaksin jalan keluar atas penyakit dosa sudah disiapkan, dan jalan keluar itu adalah melalui Kristus yang telah diberikan oleh surga untuk saya dan saudara. Akan tetapi pada saat yang bersamaan, ketika itu disediakan, ketika dosa itu masuk, maka ada para pembisik yang berjalan dari rumah ke rumah, dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu individu kepada individu yang lain, supaya mempercayai bahwa ia yang harusnya datang menyelamatkan dikatakan sebagai ia yang akan membinasakan. Pertanyaan ini sangat penting. Pertanyaan ini singkat, tetapi jawabannya akan mempengaruhi kehidupan kita saat ini dan juga saat di masa yang akan datang. Itu akan menentukan pilihan-pilihan kita, itu akan menentukan tindakan-tindakan kita, dan itu akan menentukan nasib kita. Pertanyaannya adalah, siapakah Yesus itu menurut Anda? Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat 3 berkata, inilah hidup yang kekal itu. Jika saudara-saudara punya Alkitab, teman-teman silakan buka, dan kemudian kita akan baca bersama-sama. Yohanes 17 ayat 3. Sudah? Dapat? Baik, mari kita baca bersama-sama. Yohanes 17 ayat 3 mulai. Inilah hidup yang kekal itu. Apa itu? Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Pertanyaannya, apakah kita mengenal Kristus? Dalam beberapa menit ke depan, saya ingin membawa pikiran kita ke dalam ayat yang menjadi dasar di mana tema ini diambil, yaitu dalam Matius 16 ayat 15. Matius pasal 16 ayat yang ke-15. Latar belakang ini adalah Kristus sementara berjalan dengan murid-muridnya, dan di hadapan mereka dalam beberapa minggu ke depan, Kristus akan disalibkan. Murid-muridnya akan melewati satu masa pengguncangan yang luar biasa. Mereka akan ditampi, mereka akan diperhadapkan pada hal yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Dan kemudian, sebelum hal itu terjadi, Kristus membawa pertanyaan seperti ini yang ada dalam Matius pasal 16. Matius pasal 16 ayat 13, kita mulai. Matius 16 ayat 13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Dan ini pertanyaannya. Kata orang, siapakah Anak Manusia itu?
Terjemahan lain bahasa Inggris berkata, kata orang, siapakah aku anak manusia itu? Siapakah aku anak manusia itu? Kalau seandainya Kristus bertanya kepada anak-anak muda yang ada di sini, kata orang, siapakah aku ini? Menurut ayahmu, siapakah aku ini? Menurut ibumu, siapakah aku ini? Menurut gurumu, siapakah aku ini? Menurut YouTube channel yang kalian nonton, siapakah aku ini? Menurut buku yang kalian baca, siapakah aku ini? Menurut dia, menurut buku ini, siapakah aku ini? Dan kemudian akan muncul jawaban yang berbeda. Murid-murid menjawab seperti ini, ayat 14. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang juga mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Oh, menurut orang tua saya, Yesus itu adalah ini. Menurut sahabat saya, Yesus itu adalah ini. Menurut ini, Yesus itu adalah ini dan seterusnya. Tahukah kita bahwa identitas Kristus diserang masih ketika Lucifer berada di surga? Saya mencoba membaca dari buku para nabi dan bapa, dan sudah tahu identitas siapa Kristus itu sudah diserang oleh setan sejak dia berada Kristus di kerajaan surga. Dan masih ingat ketika Kristus dicobai di dalam Matius pasal 4, apa kata setan kepada Kristus? Jika engkau apa? Anak Allah. Identitas Kristus dipertanyakan oleh setan kepada Kristus. Hal yang sudah terjadi sejak di sorga berlanjut sampai ke bumi, dan sampai hari ini itu berlangsung. Dan sekarang Kristus bertanya kepada kita, menurutmu, menurut orang, siapakah aku ini? Sangat baik ketika kita mencoba mencari jawaban siapa Kristus itu dari bacaan-bacaan tertentu, atau mungkin kalian menonton dari channel-channel yang ada, membaca tulisan-tulisan yang ada. Tetapi pertanyaan yang paling penting ada di dalam ayat yang ke-15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka. Apakah pertanyaan itu? Ada? Baca? Mari kita baca, bertanya bersama-sama tentang pertanyaan yang akan menentukan kehidupan kita saat ini, bahkan sampai di dunia yang akan datang. Dan pertanyaan itu adalah, apa kata Yesus? Tanya Yesus kepada mereka. Tetapi apa katamu? It's not important what others say. Yang paling penting adalah, kalau menurut kamu, siapakah aku ini? Menurut engkau, oke, kalian sudah membaca buku, sudah menuntun ini dan seterusnya. Tetapi menurutmu, siapakah aku ini? Dan mari kita lihat jawaban Petrus. Maka kita baca sama-sama, 2-3. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Engkau adalah Mesias. Nanti hari Minggu kita akan ada satu pembahasan tentang Mesias yang diambil dari buku Yesaya pasal 42. Tapi malam hari ini saya ingin mengambil dari Yesaya pasal 61. Silakan kita buka Yesaya pasal 61. Kita lihat Yesaya 61. Ini adalah jawaban Petrus ketika Yesus bertanya kepada Petrus, Petrus, menurutmu siapakah aku ini? Dan Petrus dengan tidak memikirkan lagi berlama-lama, dengan tidak berlambat-lambat, dia langsung menjawab, engkau adalah Mesias. Apa artinya Mesias? Mesias adalah yang diurapi. Mesias artinya yang diurapi. Mari kita baca satu ayat dari Yesaya pasal 61. Yesaya pasal 61 ini adalah nubuatan tentang Kristus, tentang Mesias, tentang yang diurapi. Mari kita baca ayat yang pertama. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Roh Tuhan Allah ada padaku. Mengapa? Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Apa yang akan dilakukan oleh Yesus, oleh Mesias selanjutnya? Untuk
menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, apalagi merawat orang-orang yang remuk hati, apalagi memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Selanjutnya, dan kepada orang-orang terkurung apa? Kelepasan dari penjara. Selanjutnya ayat 2, apalagi yang akan dilakukan oleh Mesias? Ia akan memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita. Apalagi menghibur yang berkabung, apalagi mengaruniakan kepada orang-orang yang berkabung apa? Perhiasan ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Pertanyaannya adalah, ini adalah apa yang ditulis di dalam Alkitab. Ini adalah yang ditulis di dalam Alkitab yang dibaca oleh Petrus pada waktu itu. Dan sekarang yang jadi pertanyaannya adalah, dari mana Petrus mengetahui bahwa Kristus, Yesus adalah Mesias yang sudah dijanjikan di dalam perjanjian lama? Dari mana kita tahu? Mari kita buka buku Yohanes. Yohanes pasal 6. Yohanes pasal 6. Pada satu peristiwa, pada satu peristiwa, saya mau coba cek jam karena tidak jam. Sesudah Yesus memberi makan 5.000 orang, banyak orang tetap mengikuti Yesus. Dan di dalam Yohanes pasal 6, Yesus berkata, barang siapa yang tidak makan daging anak manusia dan minum darah anak manusia, ia tidak mempunyai hidup yang kekal. Dan kita tahu apa yang terjadi. Kita tahu apa yang terjadi. Ayat 60, Yohanes 6, ayat 66. Ayat 60 kita baca dulu. Apa yang terjadi ketika Yesus mengatakan hal itu? Orang-orang yang mengikuti Yesus mulai bertanya-tanya. Mereka mulai bertanya-tanya dan mereka mulai meragukan perkataan dari Kristus. Dan kita membaca salah satu ayat yang paling menyedihkan di dalam Alkitab, di dalam ayat 66. Apa yang terjadi sesudah Yesus memberitahukan perkataannya? Yang terjadi adalah banyak orang, lanjutkan, meninggalkan dia. Dan kemudian Yesus berpaling kepada murid-muridnya dan dia berkata, apakah engkau juga akan meninggalkan saya? Sahabat-sahabat orang muda, ketika Anda melihat yang ada di internet, ada begitu banyak berita yang bagus, yang tidak bagus. Ketika Anda membaca dari buku-buku tertentu untuk mengetahui Yesus itu gantinya mencari dari kitab sendiri, kita akan diombang-ambingkan dengan begitu banyak ajaran. Dan akan ada saatnya ketika kita tidak mengenal Kristus dekat, maka kita akan meninggalkan Kristus. Tapi kita lihat, waktu Kristus bertanya kepada Petrus, apa yang dijawab oleh Petrus? Ayat 68. Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan apa? Hidup yang kekal. Ayat 69. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa, lanjutkan, Engkau adalah yang kudus dari Allah. Engkau adalah Allah. Pertanyaan sekarang, dari mana Petrus tahu? Yohanes pasal 2 berbicara tentang Kristus mengubah air menjadi anggur. Pertanyaannya, dari manakah, bagaimanakah cara Kristus mengubah air menjadi anggur? Kalau kita buka Yohanes pasal 2, Kristus berkata, tuangkan air ini ke dalam tempayan. Dan Yesus bilang, cedoklah. Waktu orang rasa, air telah berubah menjadi anggur. Pertanyaannya, apa yang mengubah air menjadi anggur? Perkataan dari Kristus. Perkataan dari Kristus. Petrus melihat hal tersebut. Dari perkataan Kristus, air berubah menjadi anggur. Beberapa kejadian sebelumnya juga, ketika Kristus membuat
roti yang cuma 5 dan 2 ekor ikan dapat memberi makan begitu banyak orang. Ceritanya dimulai dengan anak bawa 5 roti, dan kemudian Yesus bilang begini, suruh orang duduk. Come on. Dari mana? Ngapain mau suruh orang duduk? Roti cuma 5, ikan cuma 2. Tapi ketika orang duduk dan Yesus mulai memecah-mecahkan, perkataan Kristus sanggup membuat apa yang tidak ada menjadi ada. Petrus juga berada di sana ketika seorang pegawai istana datang dan berkata kepada Kristus, anak saya sakit. Dan Yesus berkata, pulanglah, anakmu telah sembuh. Siapakah yang menyembuhkan anak pegawai istana tersebut? Kristus sendiri. Jadi Petrus selain dia membaca kitab suci, dia melihat langsung, dia memiliki pengalaman yang langsung dengan Kristus, dan dari pengalaman tersebut dia mengkonfirmasi bahwa benar Kristus adalah Mesias. Yohanes pasal 5, Petrus berada di sana ketika Kristus berkata kepada orang lumpuh yang sudah 38 tahun lumpuh, bangun, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan apa yang terjadi kepada orang yang lumpuh tersebut? Orang tersebut berjalan. Pertanyaannya, apa yang membuat orang tersebut berjalan? Perkataan dari Kristus. Sehingga Petrus mengambil kesimpulan, segala sesuatu yang dikatakan oleh Kristus adalah benar. Perkataan Kristus adalah perkataan hidup yang kekal. Sehingga ketika orang meragukan firman Kristus, dan Kristus bertanya, Petrus, mereka sudah pergi, sahabat-sahabatmu sudah meninggalkan kebenaran. Sahabat-sahabatmu yang mungkin dari kecil bersama-sama, sekarang sudah meninggalkan karena perkataan di Alkitab terlalu keras. Petrus, sahabat-sahabatmu telah meninggalkan kebenaran. Mengapa? Mereka tidak setuju dengan ajaran kitab suci tentang pergaulan yang tidak sehat harus diputuskan. Mereka meninggalkan kebenaran karena hal ini. Petrus, sahabat-sahabatmu telah meninggalkan aku oleh karena mereka tidak setuju dengan standar musik yang diberikan oleh Allah. Apakah engkau juga akan meninggalkan aku? Dan apa kata Petrus? Enggak. Kami tahu perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Kalau kami pergi, kepada siapa kami akan pergi? Jika kami akan membangun masa depan kami, di mana kami akan membangun masa depan kami? Dan Petrus tahu bahwa Kristus adalah Mesias. Mengapa? Dia melihat secara langsung. Dia memiliki pengalaman dengan Kristus secara pribadi. Bagaimana dengan kita? Mari kita lihat satu kutipan yang saya ambil dari buku Testimonis jilid 5, halaman 743, paragraf yang kedua. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Pandangan sempit yang dimiliki banyak orang mengenai karakter dan pekerjaan Kristus yang agung, lanjut, kuat-kuat, telah mempersempit pengalaman keagamaan. Stop. Mengapa anak-anak muda, saya dan saudara, kadang kita memiliki pengalaman keagamaan yang sepertinya membosankan, terlalu sempit. Mengapa? Apa penyebabnya? Kita memiliki pandangan yang sempit tentang siapa? Tentang Kristus dan pekerjaannya yang agung. Lebih lanjut lagi, ketika kita memiliki pengalaman yang pandangan yang sempit, lanjutnya apa? Itu akan menghambat kemajuan mereka di dalam kehidupan ilahi. Sehingga apa yang diperlukan di sini? Baca kalimat terakhir bersama-sama. 2, 3. Agama pribadi di antara kita sebagai suatu umat berada pada titik terendah. Menurutmu, menurut ketua jemaat, siapakah aku ini, kata Kristus? Menurut sahabatmu, siapakah aku ini? Menurut grup WhatsApp yang kamu gak bergabung, siapakah aku ini? Menurut akun-akun Instagram yang kalian follow, siapakah aku ini? Menurut sahabat-sahabat yang ada di Facebook, siapakah aku ini? Akan muncul jawaban yang berbeda-beda. Tetapi yang paling penting adalah, menurutmu, siapakah aku ini? Dan sebelum Kristus bertanya kepada Petrus,
Kristus menunjukkan dirinya kepada Petrus. Dia membawa Petrus setiap hari bersama-sama dengan dia. Dengan perjalanan Kristus, Petrus melihat mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Kristus. Petrus melihat bagaimana kehidupan wanita Samaria yang ada di Yohanes 4 berubah dari seorang pelacur menjadi seorang evangelis. Dia melihat seorang Nikodemus yang sangat fanatik dengan agamanya, tetapi tidak memiliki perubahan dalam hidupnya, kemudian diubahkan ketika dia bertemu dengan Kristus. Dan Petrus tahu bahwa benar Kristus adalah Mesias. Pengalaman yang sama ditawarkan bagi saya dan saudara, supaya kita memiliki keyakinan yang kokoh bahwa benar Kristus adalah Mesias. Dan mari kita lanjut. Matius pasal 16 ayat 16. Matius 16 ayat 16. Kita melanjutkan pembicaraan Kristus dengan Petrus yang mewakili murid-muridnya. Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Engkau adalah penggenapan semua nubuatan yang saya baca. Engkau adalah jawaban atas cerita-cerita Alkitab yang saya dengar di sekolah Sabat. Engkau adalah penggenapan akan semua firman yang saya dengar di gereja, yang saya dengar di mesbah rumah tangga di pagi hari dan di sore hari. Engkau adalah penggenapan yang saya dengar di Rabu malam, yang saya dengar di Vesper. Dulunya saya dengar, sekarang saya sudah lihat melalui pengalaman bersama dengan engkau, dan sekarang saya memiliki keyakinan bahwa benar engkau adalah Mesias yang diutus Allah, engkau adalah anak Allah yang hidup." Dan kemudian apa kata Yesus? Ayat yang ke-18, dan kita akan mengakhiri pembahasan kita malam hari ini. "Aku berkata kepadamu," saya lanjut langkah 17, "Aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, di atas Kristus yang adalah Mesias menurut pengakuanmu, di atas batu karang ini yang adalah Allah seperti yang engkau katakan, aku akan membangun jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya." Dan kita baca selanjutnya ayat 21. Mari kita baca ayat 21, siap? 2, 3. "Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga." Sejak kapan Kristus mulai menceritakan bahwa dia akan menderita? Sejak kapan? Sejak Petrus membuat pengakuan dan Yesus berkata, "Allah yang hidup, aku akan membangun jemaatku." Berdasarkan pengakuan kita siapa Kristus itu, masa depan kita akan dibangun. Di atas pengakuan kita sebagai bahwa Kristus adalah anak Allah, bahwa ia adalah berkuasa, bahwa setiap firman yang dia katakan pasti akan terjadi, Kristus ingin membangun masa depan jemaatnya, Kristus ingin membangun masa depan kita. Malam hari ini Kristus sementara memanggil kita, bahwa di atas pengakuan kita bahwa Kristus adalah Allah, Kristus adalah Mesias yang telah diutus untuk menyelamatkan kita, Kristus ingin kita membangun hubungan kita, apakah itu sosial dengan banyak orang, ataupun juga ketika kita akan membangun rumah tangga kita. Hari ini kalian diperhadapkan dengan satu krisis LGBT. Kepada siapa kita harus mendengar? Di mana kita akan mencari jawaban? Jawabannya ada di atas firman Tuhan. Masa depan kita tidak boleh dibentuk oleh berapa banyak orang, berapa banyak pendapat yang dikatakan oleh orang-orang tertentu. Tapi masa depan kita hendaknya dibangun di atas Kristus, firman hidup itu sendiri. Kristus ingin membangun masa depan kita.
pekerjaan-pekerjaan kita. Bagi yang anak-anak sementara memikirkan berkuliah di mana, Kristus ingin kita membuat pilihan-pilihan di atas fondasi bahwa Kristus adalah Mesias, Dia adalah Allah, dan Dia sanggup mengarahkan saya untuk membuat pilihan yang tepat. Dan kita tahu apa yang terjadi ketika akhirnya setan berusaha untuk menghancurkan gereja Allah. Gereja Allah tetap bertahan. Mengapa? Itu dibangun di atas fondasi yang kuat, dan fondasi itu adalah Kristus. Saya suka kita baca kutipan selanjutnya. Oke, mari kita baca. Masih dari kutipan yang sama, bilang begini, apa yang kita perlukan adalah mengenal Allah dan kuasa kasih-Nya. Bagaimanakah kita bisa mengenal Allah dan kuasa kasih-Nya? Yang di garis bawahi, melalui pengetahuan eksperimental. Saya coba cari pena inspirasi, bilang apa ini pengetahuan eksperimental? Experimental knowledge itu adalah pengetahuan, kesimpulan yang kita buat berdasarkan pengalaman kita pribadi. Petrus membangun kesimpulan bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Allah. Setiap perkataannya adalah perkataan yang kekal, perkataan yang hidup. Mengapa? Petrus melewati pengalaman pribadi dengan Kristus setiap hari. Dan pengalaman yang sama ditawarkan kepada saudara dan saya hari ini. Bagaimanakah kita bisa memiliki pengetahuan eksperimental tersebut? Selanjutnya, baca sama-sama. 2, 3. Kita harus menjeliti kitab suci dengan tekun dan penuh doa. Pemahaman kita harus dihidupkan oleh Roh Kudus, dan hati kita harus diangkat kepada Tuhan dalam iman dan pengharapan serta pujian yang tiada henti. Inilah yang Kristus ingin untuk kita mendapatkan, yaitu kita membaca firman Tuhan. Kita memiliki pengalaman setiap hari sampai kesimpulan kita bukanlah apa yang dikatakan orang tentang Kristus, tetapi Kristus berdasarkan pengalaman kita. Waktu saya berada di Jakarta, saya ingin memendekkan cerita. Ada begitu banyak masalah keuangan yang kami hadapi selama 4 tahun, tapi itu adalah, saya katakan, salah satu tahun-tahun terbaik dalam kehidupan saya dan keluarga. Ketika Allah menyediakan. Ada saat di mana saya membutuhkan uang begitu banyak, dan saya memutuskan, Tuhan, saya tidak akan meminta uang dari orang tua saya, tetapi saya hanya akan meminta kepada Bapa di surga. Saya ingin membuktikan bahwa Kristus yang ada di Alkitab adalah Kristus yang sama pada hari ini. Dan begitu banyak cerita, Allah tidak pernah gagal menepati janjinya pada saya. Dan Allah ingin kita membuktikan firman-Nya melalui pengalaman kita setiap saat. Kutipan yang terakhir. Setiap manusia yang dipilih Tuhan untuk melakukan pekerjaan khusus, lanjutkan, menjadi sasaran setan. Pertanyaan, siapa sasaran setan terbesar? Orang yang dipilih. Dan kita tahu di dalam Wahyu 12 ayat 17, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum Allah dan kesaksian Yesus. Jadi setan sangat marah dan kita adalah targetnya. Kita adalah targetnya. Bagaimana supaya kita dapat bertahan? Slide selanjutnya. Bagian paling terakhir. 2, 3. Satu-satunya keamanan bagi kita adalah berpegang teguh pada Yesus dan tidak membiarkan apapun memisahkan jiwa dari penolong yang perkasa. Kristus menginginkan, sebagaimana Paulus ketika dia berkata, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus bagiku
pengenalan akan Kristus jauh lebih mulia daripada segalanya. Pengalaman Paulus, pengalaman Petrus adalah diberikan supaya hal yang sama menjadi pengalaman kita. Cerita yang terakhir, sebelum saya akan membuat panggilan. Tahun 1970-an, terjadi perang antara Amerika dan Vietnam. Pemuda-pemuda terbaik Amerika dikirim ke Vietnam. Tapi sebelum mereka dikirim ke Vietnam, mereka dilatih untuk berperang. Seorang memberikan kesaksian. Ketika mereka berada di tempat pelatihan, mereka berpikir kalimat pertama yang akan diucapkan oleh pelatih mereka adalah, kalian mendapatkan senapan, kalian akan buat ini, itu, dan seterusnya. Kalian akan diajar menembak dan seterusnya. Ternyata bukan itu. Instruksi pertama dari pelatih adalah cari sahabat untuk berperang. Kenapa? Berkenalan dengan dia. Karena ketika kalian berperang, dia yang akan membawa kalian untuk melewati peperangan itu. Dia akan menolong kalian ketika kalian terluka. Dia harus memapah kalian ketika kalian tidak dapat berbuat apa-apa. Dia akan mengobati kalian ketika kalian menghadapi kesakitan. Dia akan menghibur kalian ketika kalian kecewa. Dan pada intinya, cari sahabat yang dapat membawa kalian kembali ke Amerika dengan selamat. Itu pesannya. Di hadapan kita ada satu perang yang luar biasa. Mungkin bukan besok, sebentar. Mungkin sebentar Anda akan menerima WA yang begitu mengecewakan dan seterusnya. Dan saat ini Kristus bertanya, maukah engkau mendapatkan kekuatan seperti yang Petrus dapatkan? Maukah engkau membangun masa depanmu di atas batu karang ini berdasarkan pengalamanmu akan Kristus? Pengenalan kita akan Kristus akan menentukan apakah kita akan berbahagia di dunia ini sampai di dunia akan datang. Kristus menginginkan kita untuk memiliki pengalaman pribadi. Dan saat ini saya ingin membuat panggilan. Adakah anak-anak muda yang ada di tempat ini ingin memiliki pengalaman yang pribadi dengan Kristus? Bukan setiap hari Sabat, bukan setiap hari Jumat, bukan setiap hari Kamis, bukan hanya setiap sore, tetapi setiap hari. Ketika Anda di ruang kelas, ketika Anda di tempat kerja, ketika Anda sementara membina hubungan dengan calon pasangan Anda, ketika Anda akan memilih tempat berkuliah, ketika Anda akan memilih tempat bekerja, atau ketika Anda akan memilih tempat tinggal di mana saya akan tinggal. Adakah anak-anak muda yang ingin berdoa, Tuhan, saya ingin mengenal lebih banyak tentang Kristus, sehingga iman saya berdiri di atas dasar yang kokoh. Jika itu adalah Anda, saya mengundang kalian ke depan dan kita akan berdoa bersama-sama. Kristus bertanya saat ini, menurutmu siapakah aku ini? Mungkin saat ini kita masih memiliki jawaban yang berbeda-beda dengan Petrus. Tapi tidak masalah, karena Kristus, mari kita ke depan, Kristus ingin menuntun kita setiap hari dengan pengalaman bersama Dia secara pribadi, sampai kita boleh memperoleh jawaban yang tepat. Jawaban yang akan membawa kita melewati badai yang ada besar di hadapan kita. Jawaban yang akan membuat kita tetap bertahan ketika setiap usaha neraka diarahkan kepada mereka yang telah dipilih Allah untuk menjadi pelayan-pelayannya. Adakah anak-anak muda yang ingin menyerahkan diri mereka, yang ingin, Tuhan, saya ingin mengenal Engkau karena saya ingin membangun masa depan saya di atas Kristus, Mesias, anak Allah yang hidup. Jika itu adalah kita, silakan kita datang ke depan. Jawaban kita saat ini, jawaban kita tentang siapakah Kristus itu akan menentukan masa depan kita, bukan hanya di dunia ini, tetapi sampai di dunia yang akan datang. Kristus ingin membangun iman kita
di atas dasar yang kokoh. Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Kita tidak melihat Kristus secara fisik, tetapi Kristus ingin kita membuktikan kehadirannya setiap hari seperti yang dia lakukan kepada Petrus. Sama seperti ketika dia bertanya kepada Nathanael, dan Nathanael berkata, engkau adalah Mesias, dan Kristus berkata, sejak saat ini engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar. Dan itulah doa kita. Ketika kita ingin membangun di atas Kristus, kita berharap kita akan pasti bahwa Kristus akan menunjukkan hal yang lebih besar setiap saat sebagaimana yang dilakukan pada murid-muridnya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami berterima kasih ya Tuhan, karena kami melihat bagaimana Allah ingin menjadi Allah yang pribadi bagi kami. Kami berterima kasih ya Tuhan untuk kesempatan Tuhan memanggil kami, bahwa Tuhan menginginkan kami memiliki kesimpulan tentang siapa Engkau melalui pengalaman yang khusus dengan Tuhan setiap hari. Bapa di sorga, anak-anak muda yang ada di sini maupun yang tidak sempat berdiri, mereka ingin mengenal Tuhan lebih dekat. Kami ingin membangun iman kami di atas dasar yang kokoh. Dan kami tahu ya Bapa, ketika kami menyerahkan hidup kami kepada Kristus, maka segenap kuasa neraka akan diarahkan kepada kami untuk merubuhkan kami. Tetapi kami memiliki keyakinan yang pasti bahwa tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan kami dari kasih Kristus. Ketika kami meletakkan masa depan kami di atas Kristus, batu karang yang hidup, maka kuasa neraka pun, alam maut tidak akan dapat mengalahkan kami. Bukan karena kami kuat, tetapi karena Kristus yang akan menguatkan kami. Kami berdoa, Tuhan kiranya akan menunjukkan lebih jelas Kristus kepada kami. Kami boleh memiliki pengalaman yang luar biasa yang akan membangun iman kami. Tolong kami untuk mengenal Kristus semakin dekat, dan biarlah kasih kami kepadanya akan bertumbuh semakin dalam. Berkatilah acara ini ya Bapa, berkatilah anak-anak muda ini. Kami percaya Tuhan akan menggunakan kami untuk menjadi alat Tuhan, membawa Injil ke seluruh dunia, supaya kami segera melihat Kristus datang di awan-awan. Inilah doa kami ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Amin. Who is Jesus to you? Amin. Sekali lagi, who is Jesus to you? Amin. Kenapa ini pertanyaan yang harus terus kita renungkan selama beberapa hari kita di tempat ini? Karena saya mau setelah harapan kita semua ya, setelah kita selesai dari kegiatan ini, ketika kita menjawab pertanyaan ini, bukan karena itu chanting, tapi karena itu yang kita imani. Dan pada saat ini kita akan merefleksikan apa yang baru saja kita dengarkan dari Sir Elvis. Dan bentuk refleksi ini adalah bentuk perenungan untuk beberapa saat. Dan nanti akan dikirimkan link di grup peserta, grup WhatsApp peserta. Di situ silakan diisi nama dan tuliskan dengan singkat apa yang didapatkan pada malam hari ini. Kenapa saya minta ini di dalam bentuk diketik? Karena ingatan manusia akan hilang kalau kita cuma sekedar mendengar atau berpikir, tapi ketika kita ucapkan atau kita tuliskan, itu akan lebih
tertanam dalam ingatan kita. Oleh karena itu, link akan dikirimkan. Minta maaf, ada sedikit kendala teknis. Mohon bersabar. Oke, apakah sudah masuk? Oke, silakan ditulis nama dan silakan tuliskan langsung apa perenungan yang didapatkan lewat pelajaran kita pada malam hari ini. Tidak harus panjang, sederhana, singkat, tetapi itulah yang memberi kesan di dalam hati kita semua. Jika sudah, saya lihat masih banyak yang mengisi, silakan. Doakan dalam hati masing-masing apa yang kalian tuliskan, apa yang direnungkan. Pengalaman saya akan beda dengan pengalaman teman-teman. Pengalaman saya akan berbeda dengan satu sama lain, tapi Yesus akan datang kepada kita dengan cara yang terbaik, yang akan menyentuh hati kita. Mungkin ada orang yang diberikan pengalaman harus sakit, harus mengalami kecelakaan, tapi mungkin ada juga yang hanya dengan cara sederhana Tuhan menyentuh hatinya. Tapi lewat pelajaran malam hari ini secara pribadi saya belajar lagi bahwa untuk merasa yakin dengan masa depan saya perlu punya pengalaman pribadi dengan Yesus lebih dalam lagi dari hari ke hari. Dan sementara dituliskan, saya akan memberikan beberapa pengumuman. Yang pertama, bagi teman-teman yang sudah mendaftar ulang tadi di asrama, terima kasih. Pesan dari kepala asrama adalah tolong menjaga kebersihan di tiap kamar masing-masing. Lemari yang ada boleh digunakan, tetapi digunakan dengan baik, jangan ada yang rusak, dijaga supaya jangan sampai ada yang rusak. Dan sebagaimana kita datang nanti ketika kita akan pulang, kondisi keadaan kamarnya sebaiknya seperti itu. Yang belum sempat mendaftar, boleh sebentar ketemu dengan kami lagi. Untuk yang mendaftar untuk tinggal di luar, dan belum sempat ambil kartu makan, tidak masalah, boleh besok pagi kartu makan akan disiapkan saat jam makan. Kemudian seperti yang sudah disampaikan, tempat makan boleh dibawa masing-masing, boleh dicuci
di wastafel di depan asrama. Dan tolong menjaga barang masing-masing, ya, bertanggung jawab untuk barang masing-masing. Yang ketiga, jam makan, jam bersiap mandi itu diberikan 1 jam, nanti jadwalnya akan bisa dikirimkan lagi. Artinya tidak harus ketika ambil makan dan harus makan di sini. Diberikan kebebasan untuk mengatur waktu dengan bijaksana dalam 1 jam itu sudah makan, sudah mandi atau bersiap untuk kemudian ketika jam kegiatannya semua sudah ada di sini paling lambat 5 menit sebelum acara. Saya dari panitia minta maaf karena tadi kita mulai terlambat, tapi harapannya besok pagi tidak akan terlambat lagi. Untuk besok, hari Jumat pagi jam 5.15 kita sudah ada di sini. Jam 5.15 artinya sudah bisa bangun dari paling lat ya 4:30 mungkin sudah boleh bangun dan bersiap-siap. Yang menjadi Dean atau yang bertanggung jawab di asrama perempuan ada Kakak Abigail, boleh berdiri supaya kenal ya, nanti kalau ada perlu sesuatu atau apa boleh ketemu Kak Abigail di asrama perempuan. Di asrama laki-laki ada Kakak Jendri Ramo, boleh berdiri. Ya, ini asrama laki-laki, kalau ada keperluan atau sesuatu boleh ke Kak Jendri. Dan seperti yang sempat diberikan di formulir, kalau ada menggunakan obat tertentu, boleh informasikan kepada panitia. Untuk besok pagi, saya akan bacakan lagi, doa pagi jam 5.15 sampai jam 6, kemudian kita akan ada plenari kedua dari Pendeta Pasuhuk, Pendeta Alan Pasuhuk, kemudian jam 7, kita ada jam 7 sampai jam 9, di situ ada 2 jam. Dalam 2 jam itu kita akan pakai 30 menit untuk olahraga, akan dikasih waktu untuk ganti sepatu atau ganti baju. Kemudian kita akan olahraga, makan, dan kemudian bersiap untuk training. Jadi besok ada 4 sesi training yang akan kita ikuti bersama, akan dibawakan oleh Pastor Gideon yang tadi sudah berkenalan ya. Jadi beliau akan memberikan 4 training session besok. Jadi harapannya semua bisa bersiap, kita tidak terlambat supaya waktunya bisa terpakai dengan maksimal untuk memberikan materi dan materi pelatihannya. Hari Sabat, karena besok akan bersiap untuk buka Sabat, jadi tolong gunakan waktu dengan bijaksana. Kalau memang ada yang harus disetrika, cari waktu yang pas untuk setrika, jangan semuanya nanti dikerjakan mepet-mepet sebelum buka Sabat ya. Harapannya ketika jam buka Sabat, jam 5 itu sudah persiapan buka Sabat, kita akan makan